Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di ujung tahun 2022, tanggal 29 Januari 2002, tepatnya di hari Rabu, di hari Kamis Desember. Nah, ini di PJJPAI kedatangan dari pembesar. Ya, yang badannya juga mohon maaf sudah besar. Nah, ini ada Bapak Irhas Sobirin. Bapak sehat, Bapak? Alhamdulillah. Beliau adalah Direktur Bina GTK di Kasubdit Bina GTK RA di Kemenag RI. Kemudian yang kedua, alhamdulillah bertemu dengan Bapak Ainur Rafiq. Sehat Pak Ainur Rafiq? Alhamdulillah. Beliau adalah Kasubdit Bina GTK MI MTS di Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan yang berada di samping saya adalah Bapak Ketua Prodi PJJPAI YIN Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Dr. Moh Ali MPDI. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillahalamin. Ini alhamdulillah sudah didatangi dari Kemenag langsung di studio ini, Studio Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah, berada di Gedung Cyber YIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, ini Pak Kasubdit, tentang terkait dengan adanya sarana prasarana di kami itu salah satunya adalah studio. Studio ini sudah memiliki 9 yang ada di PJJPAI. Nah, program ini tentunya dukungan dari Gus Menteri Pilot Project, salah satu dari 7 agenda beliau. Bagaimana menurut Pak Irhas Sobirin ini tentang dukungan tersebut, Pak? Ya, terima kasih kepada Ibu Mariam ya. Iya. Mohon maaf. Nah, inti daripada PJJ ini adalah sebagaimana kita ketahui bahwa banyak ya guru-guru kita yang PAI terutama itu ya tanda petik masih banyak yang belum S1. Nah, ini tanggung jawab kami selaku di Direktorat Bina ya GTK untuk madrasah. Maka kewajiban kita mendorong ya sebagaimana kita ketahui dalam undang-undang bahwa guru-guru kita pun semuanya minimal harus S1. Makanya alhamdulillah ya berkat ya kita tunjuk IAIN yang dulu bernama IAIN Syekh Nurjati itu, dan kebetulan insya Allah sesuai dengan kemauan kita bahwa insya Allah akan berubah status menjadi UICCI kalau salah ya. Nah, itu kemudian juga selain itu kita juga bukan hanya guru-guru madrasah saja yang kita ikutkan dalam PJJ, tapi adalah juga sesuai dengan arahan Pak Menteri, berharap bahwa guru-guru di satuan pendidikan yang non formal pun harus diikutkan ya. Di antaranya adalah guru-guru MDT, guru-guru yang ada di pesantren pun diharapkan demikian. Sekira itu ya, kabar. Pak Kasubdit, Pak Ainur Rafiq ini ya, di PJJPAI itu kan ada mahasiswa juga yang memang notabene guru di MTS. Kebetulan di sini Pak Ainur Rafiq itu kan bina GTK-nya di MTS. Bagaimana kira-kira dukungan dari Pak Kasubdit ini? Oke, terima kasih. Guru-guru, ini kan programnya PJJ PAI S1 ya. Jadi memang diperuntukkan bagi orang-orang yang menganggap dirinya guru walaupun belum S1. Jadi sebenarnya memang yang namanya guru itu harus sudah S1. Jadi kalau misalnya ada guru yang mengaku guru tetapi kok belum S1, itu bagi kita namanya calon guru ya. Tapi selamat bagi calon guru yang sudah mengikuti PJJ PAI di UISI ini atau di YIN Cirebon. Kalau kami dari Direktorat GTK, khususnya dari Subdit Bina GTK MI dan MTS, sangat mendukung karena memang masih ada banyak calon-calon guru kita yang memerlukan pendidikan PAI ataupun mungkin nanti di jurusan-jurusan yang lain, tetapi mereka terkendala jarak, terkendala yang lainnya,
sehingga mereka bisa mengikuti PJJ PAI ini. Sehingga kami dari Subdit Bina GTKMI dan MTS sangat mendukung itu. Bahkan kami mengharapkan bahwa PJJ PAI ini benar-benar PJJ. Jadi bukan PJJ rasa blended atau PJJ rasa offline, tapi benar-benar online. Istilahnya adalah pendidikan jarak jauh. Nah, pendidikan jarak jauh ini kemudian disebut sebagai Cyber University. Nah, harapan kami Cyber University ini tidak hanya berbicara tentang proses pendidikan dan pengajarannya saja, tetapi juga nanti terkait dengan PPL-nya, terkait dengan KKN-nya, kemudian terkait dengan penyusunan tugas akhirnya yang dikenal dengan istilah skripsi, itu juga dilakukan secara PJJ ya, PJJ, pendidikan jarak jauh. Jangan sampai kita mengatakan bahwa ini PJJ tapi ternyata isinya adalah blended. Nah, untuk itu kami mengharapkan dari segi sarana prasarana, karena ini terkait dengan pendidikan tinggi, maka nanti bisa berkomunikasi dengan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Dalam hal ini adalah Subdit Sarana dan Prasarana. Barangkali sarana yang diperlukan baik untuk pelaksanaan pendidikan pengajaran, kemudian juga untuk pelaksanaan penelitian, juga untuk pelaksanaan pengabdian pada masyarakat yang berbasis cyber, itu barangkali nanti bisa dikomunikasikan dengan pihak Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Demikian juga yang terkait dengan akademik, ini tadi kan terkait dengan sarana prasarana. Yang terkait dengan akademik, saya kira penyusunan modul mulai dari semester 1 sampai semester terakhir, bahkan termasuk modul PPL-nya seperti apa, kemudian modul KKN-nya seperti apa, itu juga harus disusun. Nah, untuk penyusunan itu nanti bisa berkomunikasi dengan Subdit akademik Subdit akademik di Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Yang jelas saya Ainur Rafiq dalam hal ini dan sebagai Kasubdit Bina GTKMI dan MTS sangat mendukung ini. Bahkan saya mengharapkan IAIN Cirebon ini benar-benar menjadi Cyber University yang ada di Indonesia, karena ini sesuai dengan program utama Bapak Menteri kita atau Gusmen, yaitu transformasi digital. Di dunia sana sudah mengenal yang namanya metaverse, maka kalau disebut sebagai Cyber University kok tidak mengenal metaverse, maka menurut saya belum layak menyebut dirinya sebagai Cyber University. Belum Abdul. Belum Abdul. Oleh karena itu kita dorong terus Cyber University atau IAIN Cirebon ini benar-benar dari segi sarana prasarana, kemudian dari sistem akademiknya, juga sistem penelitian dan pengabdian pada masyarakatnya benar-benar cyber dan benar-benar online atau jarak jauh 100%. Barangkali itu, Mbak. Iya. Terima kasih selanjutnya kepada Pak Ketua Prodi, Pak Dr. Muh Ali. Ini beliau-beliau ini adalah termasuk dari yang memberikan sumbangsih awal ketika lahirnya PJJ PAI itu kan yang memberikan atau yang meneruskan dananya adalah dari GTK. Bagaimana tanggapan Pak Ketua Prodi ketika beliau-beliau ini hadir di sini? Oke. Yang pertama tentunya kami di Sivitas Akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Menteri yakni Gus Yakut Khalil Qaumas, juga ke Pak Dirjen, Pak Direktur dan para Kasubdit yang telah mendukung lahirnya Universitas Islam Cyber di Cirebon ini. Tentunya yang paling khusus karena ini cikal bakal muncul di Direktorat GTK, yakni para Kasubdit dan Direktur, yakni Pak Dr. Jen, ini Pak Kasubdit, ini ada Pak Dr. Irhas, Pak Dr. Ainur Rafiq, ini sangat luar biasa kontribusinya dalam hal ini. Juga di bidang yang lainnya ada Direktur PAIS dan Direktur Diktis yang memang berkontribusi, dan Direktur Pontren Pesantren. Ini sangat luar biasa kontribusinya dan kami tentunya sangat mengucapkan banyak terima kasih.
Mahasiswa kami di semester pertama itu sejumlah 200. Ini dibiayai semua beasiswa oleh Kementerian Agama, yakni di Direktorat GTK. Dan di semester sekarang atau tahun ini di 2022 itu jumlahnya sangat meningkat tajam 2000%. Ini dari 200 menjadi 2000. Jadi ini sangat luar biasa sekali dukungan Pak Menteri untuk menuntaskan pendidikan bagi guru-guru PAI yang belum S1 ini di seluruh Indonesia. Mahasiswa PJJ ini tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia, dan dosen kami juga tersebar di 12 provinsi dari perguruan tinggi agama dan perguruan tinggi umum. Ini tentunya tutor-tutor kami telah kami latih untuk mengenal dunia metaverse, dan tentunya untuk mempersiapkan lembaga ini yang betul-betul dikatakan atau diberi label cyber. Dosen kami dan tenaga kependidikan kami sudah dilatih di Telkom University, lalu di Universitas Terbuka, juga sempat ke Hankook University di Korea Selatan. Jadi ini menjadi bekal kami untuk menuju betul-betul Universitas Islam Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Dan hal yang paling penting di sini kami berharap kepada Pak Kasubdit di sini agar bisa meneruskan ke Pak Menteri dan Pak Direktur, yakni kami sebenarnya di sini membutuhkan untuk menuju cyber itu yang pertama adalah server, yang kedua bandwidth, yang ketiga sistem cloud, yang keempat aplikasi, SDM dan sarana prasarana. Tentunya sarana dan prasarana ini kami mohon kiranya nanti bisa diberi dukungan yang lebih, karena ini merupakan program prioritas Menteri, sehingga kami betul-betul dapat mengimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh Pak Menteri Agama kita. Dan Pak Rektor sangat mensupport sekali, Pak Dr. Sumanta, para wakil rektor, Pak Dekan. Tentunya ini sangat luar biasa supporting kami di sini untuk mengimplementasikan program-program tersebut. Dan kami di program studi PJJ PAI ini mengelola SDM kami ada 6 ditambah 1, jadi yang non PNS itu Mas Fikri, jadi 7 orang, Mbak. Kami mengelola dan kami membagi tugas mereka untuk bisa menangani secara digital, dan tata kesuratan pun atau keluhan-keluhan pun dari mahasiswa sudah kami jawab secara autoresponder dengan mesin. Ketika mahasiswa bertanya, maka mesin sendiri itulah yang menjawab apa-apa yang ditanyakan oleh mahasiswa. Mungkin ini baru sedikit yang kami lakukan. Modul sudah kami gunakan book player, yakni dan ada jurnal kami juga, Indonesian Journal Education of Cyber Education itu. Jadi jurnal itu sudah kami buat juga. Ini tujuannya untuk menjembatani para dosen untuk menulis di jurnal tersebut, juga teman-teman di luar negeri ataupun di dalam negeri. Mungkin itu Bu Maryam. Ya, terima kasih Pak Ketua Prodi. Pertanyaan yang kedua, ini Pak Kasubdit Bina GTK, MI dan MTS, Pak Ainur Rafiq. Setelah tadi pemaparan dari Pak Ketua Prodi, kan sudah ada beberapa program-program kami yang memang sudah terrealisasi. Kira-kira pengembangan baik dari infrastruktur maupun dari akademik, pengembangan yang segera atau yang cepat kami lakukan itu apa saja gitu Pak Dr. Ainur Rafiq? Oke, kalau menurut saya memang yang jelas kita harus komunikasi ya dengan lingkungan sekitar, kemudian dengan Kanwil di Jawa Barat, dengan Pemprov, kemudian dan pastinya dengan Kementerian Agama Pusat.
Nah, Kementerian Agama Pusat kalau terkait dengan guru madrasah itu ada yang namanya GTK Madrasah. Kalau terkait dengan siswa madrasah itu ada yang namanya KSKK Madrasah. Dengan pesantren adanya PD Pontren, PAI ada Direktorat PAI. Nah, yang menjadi lead terkait dengan Cyber University di IAIN Cirebon ini adalah Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Nah, karena itu komunikasinya ini nanti diarahkan ke keseluruhnya. Nah, terkait dengan apa yang perlu segera dilaksanakan, menurut saya adalah kita akan mengevaluasi infrastrukturnya, mulai dari aplikasinya, sistemnya, kemudian dari segi administrasi keuangannya, kemudian dari segi peralatannya, kemudian respon dari mahasiswa seperti apa. Saya kira kita harus segera melakukan evaluasi ini. Evaluasi secara menyeluruh. Mulai dari pendaftaran, seleksinya, pembelajarannya kayak apa, kemudian dari dosen itu keluarnya seperti apa ketika proses belajar mengajar itu, kemudian sampai penilaian, sampai pemberian nilai, kita evaluasi untuk 1 atau 3 semester ke belakang ini. Nah, ke belakang ini harus kita evaluasi secara menyeluruh. Dan tentunya mainstream kita itu adalah mainstream PJJ, bukan mainstream blended. Tapi mainstream kita yang ada dalam pikiran kita itu adalah kita tidak berbicara langsung dengan mahasiswa, tetapi kita berbicara dengan cyber. Kita berbicara dengan cyber karena kita berkomunikasi dengan mahasiswa yang ada di Ambon, yang ada di Papua itu tidak menggunakan yang lain, ya kita menggunakan cyber ini. Nah, karena IAIN ini adalah Cyber University, maka mindset yang kita pikirkan, mindset yang kita evaluasi adalah mindset cyber tadi. Nah, makanya nanti dalam evaluasinya kita mulai evaluasi dari A sampai Z, kemudian setelah kita evaluasi, kita akan kita ini kan kalau sudah ada sekitar 2.000 ditambah 200, ini kan sebenarnya kita sudah punya data yang cukup banyak nih, data siswa, macam-macam dan sebagainya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai big data. Nah, dengan adanya big data, kemudian kita sudah melakukan semester 1, semester 2, semester 3, maka kita akan mengetahui data-data terkait dengan prosesnya seperti apa. Nah, ketika data-data kita sudah punya, kemudian yang kita sebut sebagai big data, mungkin nanti langkah selanjutnya Pak Ali, yaitu terkait dengan pemanfaatan AI, artificial intelligence. Mungkin nanti chatbot sudah ada ya, chatbot sudah ada, mungkin kita tingkatkan dari segi AI-nya, mungkin dari segi pembelajarannya kita tingkatkan. Karena kalau kita sudah mengetahui diferensiasi antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, itu kan walaupun sama-sama Ambon itu kadang-kadang keluarnya beda-beda Pak. Ada yang keluarnya karena internetnya nggak ada keluarnya karena kesibukannya, ada keluarnya karena ini macam-macam lah. Nah, itu kan memerlukan analisis melalui artificial intelligence itu, kemudian kita mencari jalan keluarnya seperti apa. Karena setiap mahasiswa itu tantangannya berbeda-beda. Sekali lagi, mindset kita adalah mindset PJJ, bukan blended, apalagi offline. Ini yang penting. Nah, karena untuk menghubungi mereka itu kan memerlukan sarana dan prasarana yang bermindset PJJ tadi. Nah, oleh karena itu barangkali nanti dalam waktu dekat juga mungkin Pak Ali dan kawan-kawan tim membuat semacam roadmap, membuat semacam grand design 5 tahun ke depan Cyber University ini seperti apa. Jangan hanya berbicara tentang jurusan PAI atau prodi PAI. Barangkali nanti ketika berbicara universitas, maka di sini yang dibicarakan bukan hanya prodi PAI. Mungkin untuk saat ini masih prodi PAI saat ini ya, mata kuliahnya ini. Berarti universitas. Nah, kalau universitas berarti nanti kan mata kuliahnya kan macam-macam nih, prodinya macam-macam. Nah, itu berpikirnya seperti itu, sehingga nanti sekali lagi, mindset PJJ, mindset cyber, ini yang perlu ada dalam kita. Kalau dalam istilah Pak Direktur itu adalah digital mindset. Nah, digital mindset. Kalau kita ini mindsetnya mindset cyber. Karena yang kita lakukan di sini, itu barangkali nanti juga ada mahasiswa dari luar negeri Pak. Dari Malaysia, dari Timur, kemudian dari Brunei. Itu bisa saja mereka mengikuti kita, asal kita sudah memiliki modul secara komplit. Satu paket S1 dari
mulai pendaftaran sampai penyerahan ijazah. Ini kita sudah punya modulnya nih. Nah, dari awal sampai akhir kita sudah memiliki modul dan bisa dilihat, kemudian bisa dinilai. Kalau perlu minta analisis atau minta pemantauan dari yang ahli cyber biar menilai ini kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Barangkali itu, Mbak. Jadi dalam waktu dekat ini kita evaluasi secara menyeluruh. Sekali lagi mindsetnya adalah mindset PJJ. Kemudian nanti kita mengembangkan untuk satu paket S1 dari mulai pendaftaran sampai penyerahan ijazah. Semuanya mindsetnya adalah mindset cyber. Barangkali itu, Mbak. Jangan lupa, kalau go internasional, Nah, bahasa pun diperhatikan. Bahasa Inggris atau bahasa Arab. Sebagai alat komunikasi. Baik itu termasuk publikasi juga gitu. Nah, itu nggak lepas. Harus. Ya, makanya saya cenderung kita melakukan duduk bareng lagi. Kita perhatikan apa-apa yang kurang. Kami diantaranya, kami berdua kesini tuh ingin tahu sejauh mana ya yang telah dilakukan oleh UI calon UICCI yang ada di Cirebon ini. Ya, nanti mungkin sampai ke direktorat ya, kami berharap semua kita ini terutama adalah di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ya, kita evaluasi menyeluruh ya, bukan hanya kami di GTK tapi yang PAI, yang Pontren pun demikian. Saya kira itu tambahan dari saya. Ya, berarti komunikasi itu butuh hidup ya Pak Haji. Harus. Ya, dan ini bagaimana tanggapan Pak Haji ini terkait komunikasi dari kami sebagai pengelola PJJPI terhadap khususnya di Bina GTK, itu komunikasinya seperti apa? Komunikasi kan bisa macam-macam, ya. Bisa melalui silaturahmi juga bahasa kasarnya, bisa melalui IT, ya kan. Ya sekarang itu yang tadi bilang cyber, ya kan. Bisa juga silaturahmi kalau lebih efektif itu ketemu. Berarti ini kira-kira dari kami pengelola ini sebenarnya sudah efektif belum menjalin komunikasi dengan GTK? Saya lihat secara umum udah bagus. Sudah bagus. Ya, sudah bagus. Tapi mungkin alangkah bagusnya kan kita tuh bersilaturahmi juga ya dengan fisik juga. Iya. Nah, nanti seperti itu yang kita harapkan. Karena di sana itu kalau pihak ya UICCI itu kan kunjungannya kalau perlu ke satu direktorat jenderal. Jadi setiap direktorat. Iya. Iya. Dikunjungi biar semuanya tahu. Iya. Jangan sampai mereka ya nitipkan bahasa kasarnya ya, guru-guru pesantren, tapi mereka nggak tahu, kan lucu. Umpamanya Iya. guru-guru dinia ya kan lucu, guru-guru PAI, makanya kunjungilah ya, kami kalau perlu duduk bareng ya, termasuk penyandang dananya itu LPDP ya, seperti apa. Saya kira itu aja tambahan saya. Tambahan dari saya, Mbak. Benar tadi, masalah komunikasi itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. LPDP, alhamdulillah, mulai tahun 2022 ini sudah menyentuh Kementerian Agama. Kebetulan Kementerian Agama dengan program prioritas Gusmen yaitu transformasi digital. Kemudian di sini sudah ada calon cyber university. Itu saya kira memang kayaknya sudah waktunya deh. Sudah waktunya Kementerian Agama, dalam hari ini adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Tadi benar Pak Irhas bahwa kita melibatkan seluruh direktorat. Dari Direktorat PAI, Madrasah KSKK, Madrasah GTK, Pontren, ke pendidikan tinggi, bahkan nanti ke sekretariat, sekretariat Direktorat Jenderal. Kalau ini nanti benar-benar dalam arti Cyber University ini kita sudah melakukan pengembangan dengan berbasis evaluasi yang sudah kita lakukan, kemudian kita sudah memiliki LMS secara lengkap, mulai dari pendaftaran sampai penyerahan ijazah, itu saya membayangkan itu, apalagi kita berbicara di dunia cyber, barangkali nanti dari Iran, dari Irak, dari Syria, itu banyak sekali yang ingin belajar dengan kita. Karena cyber menjadi poros menjadi poros. Iya, menjadi poros itu. Dan perlu diingat juga bahwa
iklan atau pengumuman atau publikasi, apalah brosur atau apa, jangan hanya berbahasa Indonesia. Iya. Nah, semuanya ini nanti akan kita usulkan kepada Gusmen bahwa meskipun mereka mahasiswa dari luar negeri tetap dibiayai oleh Kementerian Agama. Barangkali itu Mbak tambah. Ya, bagaimana Pak Ketua Prodi tadi sudah ada penjelasan tentang bahwa PJJPA itu nanti bermindset cyber, bukan blended atau offline. Dari tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kasubdit. Saya sangat sepakat sekali dengan Pak Kasubdit dan gagasan-gagasan dari teman-teman di Direktorat GTK, Pontren, Pendis maupun PAIS yang memang ini dimotori atau dengan kita menggunakan bantuan atau dana dari LPDP ini Pak Dr. Ruhman Basori. Ini tentunya ketika kami disupport itu kami menjadi tantangan bagi kami untuk menyediakan pendidikan atau PJJ sesuai dengan keinginan Pak Menteri dan sesuai dengan regulasi cyber itu seperti apa. Sehingga penyematan cyber, atribusi cyber itu betul-betul tercover secara universal di sini. Itu betul tadi dari awal sampai akhir. Dan di sini juga izin melaporkan Pak Kasubdit, studio kami ada 9. Yang studio 9 itu Ki Gede Lobama itu untuk wisuda virtual. Jadi wisuda virtual sudah kami siapkan studionya, dan tentunya di situ juga nanti untuk praktikum secara virtual itu sudah kami siapkan. Jadi kesiapan kami di IAIN Syekh Nurjati yang mau berubah memang secara step by step roadmap sudah kami siapkan juga sampai 5 tahun ke depan. Ini yang baru terakhir Desember ini sebenarnya kami harus launching TV Education Nurjati. Ini tujuannya selain memberikan pemahaman secara virtual, ini juga menjadi istilahnya pola dakwah Syekh Nurjati atau para waliullah, di mana beliau berdakwah secara ikhlas dan memberikan keberkahan bagi seluruh umat yang ada di dunia ini, sebagaimana tentunya yang Rasulullah inginkan. Ini yang terpenting, dan cyber ini bisa digunakan juga bukan semata-mata untuk kehidupan duniawi, tetapi di sini ada pesan-pesan, yakni bagaimana cyber ini bisa menumbuhkan rasa beribadah, itu kan rasa beribadah, dan bisa minimalnya sedikit menangkal hoax yang sekarang berkembang bukan saja di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Itu kami sudah menyiapkan itu semua, dan ada mata kuliah juga yang kami siapkan sebagai distingsi PJJ PAI, yakni Production House, Content Creator PAI, dan literasi digital berbasis PAI. Dan ada satu lagi mata kuliah yang berkaitan dengan hal tersebut sebagai distingsi dari PJJ PAI, yang tentunya ini menjadi embrio dari Universitas Islam Cyber Syekh Nurjati yang digagas oleh Gus Yakut Khalil Qaumas. Itu Bu. Iya. Pak Kasubdit, mohon maaf ini sebelum di akhir perbincangan sore ini, ada kata-kata motivasi kira-kira dari Pak Irfan Sobirin yang untuk memberikan suplemen tetap semangat di dalam mengelola PJJ-PAI. Apa Pak? Ya, intinya saya hanya mengingatkan hadis Rasulullah. Ya, pertama utrubil ilma walau bisin. Artinya nanti orang lain dari hadis ini kan ibrohnya. Kita itu bukan nyari ilmu, umpamanya bukan hanya di daerahnya, tapi kemanapun, apalagi sekarang melalui udara, melalui cyber tadi, ya kan? Yang kedua, kami berharap teman-teman di daerah, ini kewajiban kita, jangan puas ya istilahnya, apalagi kita sudah menjadi guru, umpamanya, ya udahlah gitu aja lah, padahal kita dituntut. Apalagi dengan regulasi, bahwa makanya Rasulullah udah ngasih gambaran betul ilma ya minal mahdi
ilal lahdi. Sampai kita meninggal pun, ya sampai kita kakek-kakek pun, kita terus dituntut untuk mencari ilmu. Saya kira itu kami berharap kepada teman-teman mahasiswa yang ikut PJJ, kami berharap ya belajarlah dengan tekun. Anda terpilih ya dibandingkan teman-teman yang lain. Ya, artinya Anda harus bertanggung jawab ya terhadap program ini. Belajarlah dengan serius. Itu aja yang terpenting. Berarti tidak membuang kesempatan ya Pak Irfan. Iya, Ya. saya kira itu. Ya, untuk Pak Dr. Ainur Rafiq ini, motivasi yang kira-kira seperti apa nih bagi mahasiswa dan juga dosennya supaya di dalam mengadakan pembelajaran itu terasa nyaman? Oke, jadi memang seperti ya tadi yang disampaikan Pak Irhas tadi ya, Minal Mahdi dan Lahdi itu sudah menjadi adagium kita semua ya. Dan dengan adanya rintisan bahwa IAIN Syekh Nurjati ini menjadi Cyber University, itu bagi saya secara pribadi ini akan membangkitkan semangat para pencinta pendidikan Islam di Indonesia untuk terus ke depan. Dan saya mengharapkan kepada dosen-dosen yang ada di sini, Pak Ali dan tim, penguatan dari segi digital, penguatan cyber digital ini terus kita lakukan. Barangkali nanti kapan-kapan sewaktu-waktu bisa melaksanakan seminar internasional misalnya dengan narasumber dari yang ahli ya, misalnya dari Inggris atau dari Amerika atau dari Australia atau dari Cina, khusus untuk dosen-dosen kita, bagaimana mereka bisa melakukan pengembangan keilmuan dengan menggunakan metode-metode yang baru. Karena pengalaman kita, dosen-dosen kita ini kan ilmu penelitiannya kan ilmu-ilmu lawas nih. Nah, ilmu-ilmu lawas, tidak biasa menggunakan internet, tidak biasa menggunakan aplikasi, tidak biasa menggunakan cyber. Karena kalau kita berbicara tentang misalnya tentang matematika, itu sebenarnya kan di aplikasi sudah ada, sistem sudah ada, sumber ilmu sudah ada di internet, kayak Wikipedia itu sudah ada semua. Nah, itu makanya mungkin nanti bisa dilakukan seminar internasional atau workshop internasional dengan narasumber yang ahli penelitian, tapi penelitiannya penelitian yang terbaru ya, bukan penelitian literer lagi. Kalau literer kan menurut kita udah selesai lah ya, karena di data-data itu sudah ada semua. Barangkali terkait dengan penelitian yang ada di lapangan, itu sebenarnya menjadi pengalaman baru bagi dosen-dosen kita. Jangan sampai mahasiswa-mahasiswa kita itu kita kasih ilmu yang sudah 60 tahun yang lalu ya, sudah expired. Sekarang ini sudah eranya era digital, kayak misalnya Kutubus Sittah itu kan sudah ada di internet semua, sudah ada di internetnya. Nah, kalau kita masih memberikan pelajaran yang seperti itu, ya kita akan ketinggalan. Nah, oleh karena itu kita manfaatkan betul, cyber ini kita manfaatkan betul, internet ini kita manfaatkan betul, kemudian aplikasi-aplikasi yang ada kita manfaatkan betul. Kalau misalnya dari IAIN Syekh Nurjati ini memerlukan aplikasi yang berbayar, katakanlah begitu, misalnya untuk render aplikasi 3 dimensi perlu Blender, ya itu saya kira perlu diajukan di dalam DIPA kita, di dalam RKKL kita, karena itu juga, karena kalau kita menggunakannya manual terus, itu sekali lagi mindsetnya itu masih mindset manual, belum mindset cyber. Setengah-setengah. Mindset kolonial. Ya kita betul-betul mindsetnya mindset cyber. Saya kira dengan teknologi yang terbaru, apalagi sekarang sudah ada ChatGPT ya, ChatGPT itu saya kira sudah sangat membantu mahasiswa
mahasiswa. Jadi ada dosen membuat soal di papan tulis, ya. Mahasiswanya itu sudah selesai mengerjakan karena dia memakai chat GPT, kan sudah ada jawabannya semua di situ. Nah, oleh karena itu saya kira nanti sekali waktu kita lakukan workshop atau seminar internasional dengan narasumber yang sudah biasa yang mindsetnya adalah mindset cyber, kemudian dosen-dosen kita lakukan itu sehingga didukung dengan sarana prasarana yang ada di IAIN Syekh Nurjati ini, terutama tadi bandwidth, cloud, server. Nah, itu saya kira itu persyaratan mutlak gitu. Jadi jangan menganggap dirinya cyber university kalau itunya belum ada. belum komplit, jadi masih setengah-setengah. Nah, saya kira dengan adanya dukungan dari Gusmen, dukungan dari Bappenas, dukungan dari Kementerian Keuangan, kalau dari segi beasiswa terkait dengan LPDP, kemudian nanti terkait dengan sarana prasarana dibantu oleh SPSN, nah itu saya kira kita push lah untuk IAIN Cirebon ini benar-benar menjadi cyber university, Universitas Islam Cyber di Indonesia. Dan jadi percontohan, ya gitu. Ya, terakhir untuk Pak Ketua Prodi ini. Tadi ada seminar internasional tentang terkait dengan pengembangan keilmuan dan metode pembelajaran yang tentunya terkini, terupdate kaitannya dengan cyber, mendatangkan narasumber yang profesional. Kira-kira Pak Ketua Prodi siap tidak untuk melaksanakan di tahun 2023 yang tinggal beberapa hari lagi? Ibu jangan ditanyain, pasti harus. Pasti harus gitu. Kalau ditanyakan ya harusnya menjawab setengah-setengah. Iya, betul. Sambil berpikir, mungkin berpikir sama budget apa Pak Ketua Prodi? Kalau kami ketika dikasih amanah, maka kami harus siap. Mantap. Sebagai santri ketika kasih petua sama kiai atau sama orang tua kita, ketika bilang A, maka kami harus siap melaksanakan A. Amin, ini. amin. Dan kami juga berpesan untuk para mahasiswa PJJ dan para mahasiswa di seluruh Indonesia serta dosen-dosen, yang pertama ikhlas, lalu bergerak. Bukan ikhlas ya? Bukan ikhlas ya, ikhlas, bergerak dan bijaklah menggunakan teknologi. Amin. Serta terus berkembang untuk diri kita dan masyarakat dengan berbasis cyber. Mungkin itu Bu Mariam, Bu Sekjur. Terima kasih banyak. Ya. Sebelum menutup ini mohon maaf Pak Kasubdit ngikutin tagline kami. New mindset, new result, kuliah aman, kerja nyaman hanya di PJJ-PAI. Panjang banget nih. New mindsetnya udah tersebar ini Pak Kasubdit. New mindset, New mindset, new result, kuliah aman, kerja nyaman. Hanya di PJJ. Aku ikutin aja deh. Ayo Pak Ketua Prodi. Ikut aja. New mindset, new result, kuliah aman, kerja nyaman, hanya di PJJ-PAI. Hanya di PJJ-PAI. UICCI. Oke. Terima kasih Gusmen. Ya, terima kasih Pak Kasubdit, Pak Irhas, Pak Imrofik. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Gusmen dan semua jajaran yang telah mensupport adanya PJJ-PAI di Universitas Islam Cyber Syekh Nurjati. Saya Siti Marin Mugia, selaku moderator dari awal sampai akhir. Mungkin ada kata-kata yang tidak sempurna sehingga ada yang terluka, saya mohon maaf dan undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Onman. Cirebon, kota di pantai utara Jawa Barat, kini berkembang menjadi kota wisata budaya dan pendidikan. Pesona Cirebon yang menawarkan wisata budaya seperti sejarah kejayaan Islam dan kisah para wali, menjadikannya tujuan bagi para wisatawan dan pelajar. Dikenal dengan jalur panturanya, Cirebon memiliki akses yang mudah dilalui sehingga menjadi pusat kegiatan nasional.
Sebagai satu-satunya perguruan tinggi negeri terbesar di Ciayu, Majakuning, IAIN Syekh Nurjati Cirebon tampil memenuhi kebutuhan pasar global menyongsong era revolusi industri 4.0. Mengikuti tren dunia, IAIN Syekh Nurjati Cirebon terus berinovasi memperelok penampilan dan meningkatkan potensi keterampilan abad 21, didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. IAIN Syekh Nurjati Cirebon mencetak alumni yang siap bersaing dan menjadi pionir di masyarakat global. Prioritas kami adalah memajukan dan mengembangkan kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon menjadi kampus yang unggul dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Sehingga berbagai fasilitas dari mulai pembangunan gedung, laboratorium, dan fasilitas-fasilitas terkait sarana untuk mahasiswa selalu kami utamakan. Kami yakin dengan kelengkapan sarana yang ada akan mampu menjadi daya saing, menciptakan mahasiswa yang unggul dan profesional, serta mampu memenuhi kebutuhan pasar global. Pada jenjang sarjana, IAIN Syekh Nurjati Cirebon memiliki 3 fakultas unggulan yang terdiri atas 24 program studi. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan memiliki komitmen untuk meningkatkan pendidikan masyarakat Ciayu Majakuning dan sekitarnya dengan menyediakan 10 program studi, yaitu jurusan Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Tadris Bahasa Inggris, Tadris IPS, Tadris Matematika, Tadris Biologi, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Islam, dan Tadris Bahasa Indonesia. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang mengedepankan kebutuhan sumber daya muslim profesional memiliki 6 program studi unggulan, yaitu Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah, Akuntansi Syariah, dan Hukum Tata Negara Islam. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dengan misi mengembangkan nilai-nilai keislaman dalam ilmu usuluddin, adab dan dakwah, memfasilitasi masyarakat Ciayu Majakuning dan sekitarnya dengan membuka 8 program studi, yaitu jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Pengembangan Masyarakat Islam, Bimbingan Konseling Islam, Sejarah Peradaban Islam, Akidah dan Filsafat Islam, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Ilmu Hadis, serta Bahasa dan Sastra Arab. Untuk memfasilitasi masyarakat Ciayu Majakuning dan sekitarnya, IAIN Syekh Nurjati Cirebon membuka program Pasca Sarjana. Program Magister yaitu Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Agama Islam, Ekonomi Syariah, dan Hukum Keluarga Islam. Program Doktor yang dimiliki IAIN Syekh Nurjati Cirebon yaitu Pendidikan Agama Islam. IAIN Syekh Nurjati Cirebon unggul dalam mutu, profesional dalam berkiprah, mampu bersaing di era revolusi industri dan sosial, memegang teguh misi untuk mengembangkan intelektual ulama dan meneruskan tradisi budaya pesantren. Maju bersama IAIN Syekh Nurjati Cirebon. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.